Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang topik yang setiap hari Kamis itu selalu diisi oleh pemantik kita yang konsisten dan luar biasa. Beliau adalah Direktur dari Pusbintek Palira, Bapak Haji Nurazuki SPD, dan akan membawakan materi keterkaitan dengan buku kerja kepala desa. Jadi selama 1 jam ke depan nanti kita akan membahas eh, tentang buku kerja kepala desa untuk buku kerja bagian pertama, yaitu buku yang berisi tentang administrasi dan tata naskah dinas registrasi desa. Apa saja nanti yang masuk dalam buku administrasi tata naskah dinas registrasi desa yang merupakan salah satu buku kerja dari kepala desa, nanti di forum ini akan kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya perlu kami informasikan teman-teman, bagi teman-teman yang sudah ada imbalan dari kewajiban yang sudah dilaksanakan, maka semoga menjadi apa ya istilahnya honor yang berkah menuju Ramadan. Semoga nanti bisa menambah untuk kalau di kita namanya megengan ya Kang Iman ya, kalau di sana apa namanya? Bagi teman-teman yang belum, semoga di minggu ini disegerakan untuk masuk ke rekening. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan progres di bulan ini, bulan Maret, bahwa di bulan ini kita harus selesai untuk mengupload Monef DD APBDes 2023 dalam aplikasi Monef DD. Bagi teman-teman yang ada kesulitan, monggo saling berkoordinasi, bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan alur tahapan untuk persiapan pemutakhiran data IDM. Semua materi tentang aplikasi Monef DD sudah ada di Sambal Desa. Kemudian terkait dengan IDM pemutakhiran juga sudah ada di Sambal Desa. Tinggal bagaimana teman-teman untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kita berikan melalui forum ini kepada desa dampingan dalam hal fasilitasi dan mendampingi. Kemudian yang selanjutnya kami perlu ingatkan kepada teman-teman, sekarang sudah separuh perjalanan. Jadi bagi teman-teman yang PD, PLD ataupun seluruh jajaran TPP bahwa kita punya tugas baru sesuai dengan Kepmen 43 keputusan Kepala Badan nomor 43 bahwa kita harus menyusun kunjungan lapangan sesuai dengan DRP yang kita input setiap hari. Jadi ini sudah separuh perjalanan, jangan sampai dalam menyusun kunjungan lapangan sesuai dengan keputusan kepala badan tersebut dikerjakan di akhir bulan sehingga akan memberatkan kita. Jadi cicil mumpung masih separuh perjalanan. Baik, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa sore hari ini yang akan memberikan materi terkait dengan buku kerja kepala desa. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Pak? Hujan, panas, ataukah mendung? Baik, panas, tapi kalau setiap malam ada hujannya lebat. Oh, sama Kalau berarti siang hampir panas. merata. Hari ini kita di Ya, sini juga sedang mendung panas sekali. Baik Pak, sudah siap dengan topiknya? insya Allah siap. Oke, monggo Pak, langsung. Ya, saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mulai pada topik baru atau tema baru. Tema besarnya adalah yang lazim di peraturan menteri disebut dengan administrasi desa, sedangkan pada peraturan kepala ANRI ini masuk bagian dari
tata naskah dinas, maka ini saya gabungkan karena di dalam tata naskah dinas itu salah satunya ya administrasi. Lebih lanjutnya akan saya jelaskan rinci satu persatu. Hanya saja pada seri pertama ini nanti saya tidak bisa belum saya hitung sampai berapa seri, sebab sampai dengan LKD ini nanti. Bagaimana khusus untuk baru satu poin administrasi, yaitu terkait dengan tata naskah dinas registrasi. Nah, posisinya ada di mana akan saya jelaskan. Namun sebelumnya, saudara sekalian, jangan lupa pula kalau pesan dari yang Tias ini banyak ke arah pendampingan, maka untuk melengkapi pengetahuan kita, literasi kita, jangan lupa yang rajin nyambangi websitenya Puspintek Palira ataupun di Gerakan Desa Merdeka grup Facebook atau di channel YouTube Puspintek Palira. Baiklah, saudara sekalian, di dalam pembakasan ini kita akan merujuk pada fokusnya ada di Permendagri 47 tahun 2016 dan Perka Andri nomor 2 tahun 2014. Ini tentang tata naskah dinas. Kemudian yang Permendagrinya adalah tentang administrasi desa. Nah, apa keterkaitannya dengan Permendagri nomor 84 adalah tugas dan fungsi masing-masing unsur di dalam pemerintah desa, mulai dari kepala desa hingga kaurkasi dan kasun. Tuh. Sedangkan Permendagri nomor 82 dan 66 ini terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Karena di dalam satu pasal yang di hampir akhir sebelum penutup di situ adalah bahwa kepala desa itu setelah dilantik ini wajib mengikuti pembekalan. Nah, di dalam materi pembekalan itulah maka munculnya apa saja tugas-tugas kepala desa secara administratif agar kepala desa lebih bisa kerja profesional. Maka jangan lupa menyangkutkan pada Permendagri 84, 46 2016 dan nomor 2 tahun Perka Andri nomor 2 tahun 2014. Dari rujukan ini akhirnya saya mengkreasikan munculnya ada buku kerja kepala desa. Sesungguhnya buku kerja kepala desa ini sejak era Undang-Undang 579 sudah ada. Buku kerja ini sudah ada. Hanya saja sangat beragam dan di era reformasi ini tampaknya tidak begitu dipedulikan lagi. Sampai hari ini pun juga tidak dipedulikan karena memang secara eksplisit yang mengatur ini, yang memberi petunjuk ini tidak ada. Tetapi normalitas, logikanya seorang kepala desa itu ya harus punya buku kerja. Setiap jabatan posisi apapun itu harus ada buku kerja. Ini. Nah, karena tidak ada petunjuk yang pasti terhadap ini, maka saya mencoba untuk satu mengingatkan, yang kedua memberikan satu solusi tawaran bahwa inilah format-format administrasi, registrasi atau buku kerja kepala desa, insya Allah yang ideal ini. Nah, agar punya rujukannya, maka harus diperkuat
tidak hanya perdes tentang SOTK, tapi munculkan, terbitkan perdes tata kelola administrasi desa, lalu munculkan perkades tentang pedoman pengelolaan administrasi desa. Dari sinilah nanti maka rujukan itu akan jelas secara apa? Secara lokalitas atau berdasarkan kewenangan skala lokal desa. Itu. Jadi kalau ketika merujuk pada yang atas tidak ketemu, padahal ini harus ada, berarti ada kekosongan hukum. Maka apa? Harus dibuat sendiri oleh desa. Begitu maksudnya. Selama ini mungkin orang masih banyak yang berpikir, kalau nggak ada yang di atas ya sudah, nggak perlu. Tidak demikian. Kenapa? Di dalam menerbitkan atau merumuskan sebuah peraturan di tingkat desa, dan desa itu karena pemerintahan, maka apabila ada rujukan dari atas, jelas sekali harus ada, misalnya didelegasikan harus ada perdes. Ketika tidak ada rujukan dari atas, kemudian itu diperlukan, maka di sini masuk pada kondisi di mana ada kekosongan hukum, maka desa berdasarkan kewenangannya itu boleh dan bahkan harus membuat aturan tersendiri. Tuh. Ada bahasa lain yang menyebutnya adalah diskresi. Diskresi ini adalah bermula dari adanya kekosongan hukum. Tuh. Itu saudara sekalian, jadi supaya tidak begitu membingungkan. Misalnya, oh enggak ada, kenapa ini kan hanya akal-akalan buat, tidak demikian. Karena dalam rangka apa? Untuk menciptakan atau untuk mengarahkan, untuk membimbing seorang kepala desa yang lebih profesional. Itu. Apa saja buku-buku yang itu sekiranya diperlukan? Saya menawarkan ada 10 macam buku. Setidaknya ini ya. Lebih dari ini, monggo. Dan nanti berarti nambah sendiri, ya boleh-boleh saja. Yang penting apa? Kuatkan, legalkan dengan peraturan desa. Gitu. Dari 10 buku ini, mulai buku harian, buku kerja harian, kalau orang itu secara pribadi saja, biasanya kalau buku kerja harian itu sama saja dengan diari catatan pribadi, catatan harian. Nah, sebagai pejabat publik di desa, tidak bisa seperti kita orang biasa, kemudian oh ya hanya mencatat, catatan begitu, tidak bisa demikian, karena itu nanti akan menjadi pertimbangan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Maka harus ditulis secara tertib, secara administrasi harus tertib begitu. Sehingga kerja ini bisa terukur dan profesional. Buku harian. Ini ya catatan yang dianggapnya penting dan ini perlu ditindaklanjuti dan sebagainya, perlu dicatat sebagai pengingat dan sebagainya, ini buku harian. Oke. Formatnya nanti untuk berikutnya ada dari 10 ini dapat saya uraikan. Ini kalau ini saya uraikan lewat ini, nanti akhirnya mengulang penjelasan saya. Ini macam-macamnya. Adapun buku-buku ini secara rinci saya jelaskan di slide berikutnya. Buku harian. Buku ini di samping berupa buku yang selalu, ini buku ya, yang selalu dibawa oleh kepala desa secara pribadi. Bisa juga dipapankan pada dinding ruang kerja kepala desa. Menjadi jadwal kegiatan kepala desa. Buku di sana kemudian muncul ada catatan-catatan di situ. Ini adalah buku kerja harian kepala desa. Jadi ini bisa dipapankan. Ketika dipapankan akan muncul menjadi judulnya adalah bisa tetap dengan buku kerja harian, bisa dengan jadwal kegiatan kepala desa.
Begitu. Nah, eh, kolom-kolomnya seperti ini. Jika ada di buku ya seperti ini, kalau di papan juga seperti ini. Nih, buku kerja hariannya. Oke. Kemudian buku monitoring kinerja perangkat desa. Tidak evaluasi ya, monitoring. Monitoring berarti memantau. Memantau. Memantau ini adalah bahasa lain adalah mengawasi, pengawasan. Ini. Nanti supaya kita tidak melampaui kewenangan, misalnya kepala desa sampai mengevaluasi dalam itu turunan dari Undang-Undang Nomor 6 itu tidak kita temukan kepala desa itu punya tugas mengevaluasi kepaan perangkat desanya. Yang mengevaluasi kinerja kepala pemerintah desa, kepala desa itu BPD. Jadi tidak kepala desa. Tapi kepala desa harus memonitor bagaimana kinerja perangkat desanya. Ini buku ini dipegang sendiri sebagai catatan pribadi. Begitu juga monitoring, buku monitoring untuk LKD, LAD maupun LKD lainnya, dan buku monitoring kegiatan anggaran oleh PKA, TPK, dan sebagainya. Buku ini relatif sama kolom-kolomnya, sebagaimana ini buku monitoring perangkat desa, ini relatif sama. Ini kalau kepala desa itu terhadap perangkat desa, mulai kedisiplinannya bagaimana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagaimana. Ini menurut monitoring, hasil monitoring dari kepala desa dan pengamatannya sendiri. Jadi monitoringnya lebih pada pengamatan, observasi, monitoring. Nah, ini lalu catatan-catatan. Nah, dari sinilah sebenarnya kepala desa akan bisa menindaklanjuti, misalnya termasuk pembinaan, sampai pembinaan lisan, tulisan, maka sampai dengan SP1, SP2 itu. Kalau ini tidak ada tiba-tiba ganti kepala desa, ganti perangkat desa diberhentikan dan sebagainya dengan alasan tidak jelas, itu nggak bisa. Tapi kalau ada buku ini digunakan, maka cukup punya alasan. Itu. Inilah cara kerja profesional, jadi nggak ngawur asal suka, nggak suka, kemudian diberhentikan, dimutasi dan sebagainya. Begitu, saudara sekalian. Ini. Jadi gunanya penting banget ini bagi kepala desa di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil sikap terhadap perangkat desanya. Begitu juga bagaimana kepala desa di dalam mengambil sikap untuk pembinaan itu lebih lanjut terhadap LKD dari buku ini. Sehingga ada dasarnya, ada barometernya, ada ukuran-ukuran tertentu. Ini loh hasil pengamatan saya. Begitu. Demikian pula terhadap buku monitoring kegiatan anggaran. Bagaimana kerja daripada PKA, TPK. Ini kepala desa sebaiknya melakukan kegiatan monitoring. Nah, kalau desanya ini kegiatan anggaran semuanya dilakukan oleh kadesnya, ya buku ini tidak terpakai. Bahkan mungkin buku semuanya ini akhirnya nggak terpakai kalau model manajemennya seperti pedagang soto gitu, kayak pedagang soto Lamongan gitu ya. Belanja sendiri, masak sendiri, disajikan sendiri, nanti juga disuguh dicuci sendiri piringnya, kemudian ditarik sendiri, dorong sendiri begitu. Nih, ya buku-buku ini menjadi tidak terpakai. Pasti. Kenapa? Karena dengan semuanya di-handle atau dipegang, dilakukan oleh kadesnya. Bagaimana monitoring kan begitu. Malah terjadi mungkin akan sebaliknya, perangkat desanya, LKD-nya
ini malah Pak memantau kepala desa, begitu terpeleset dikit lapor, begitu akhirnya. Oke, saya lanjut. Buku yang keempat ini ada buku konsultasi, koordinasi, dan konsolidasi. Ini dari sisi ini, nah ini akan nyambung kan? Dari 3% itu maka apa? Ini loh nanti itu akhirnya ada ruang di sini untuk penggunaannya, ada laporannya di sini, ada catatan di sini. Sehingga nanti ketika untuk membuatkan DLPA-nya itu bisa juga mengambil dari buku konsultasi, koordinasi maupun konsolidasi daripada yang dilakukan oleh kepala desa. Sehingga tidak abal-abal. Selama ini mungkin loh, untuk saat ini banyak yang akan merasa kebingungan untuk menunjukkan bukti bahwa ada pengeluaran untuk koordinasi kapan. Nah, ini loh nggak ada catatannya. Nah, ini saya bantu dengan buku ini. Nih. Oke. Jadi ini dibawa oleh kepala desa pribadi berisi catatan hasil konsultasi kepada pembina, baik linier maupun lintas sektoral, koordinasi dengan BPD, lalu juga hasil konsolidasi dengan LKD. Ini semuanya adalah kepala desa harus punya catatan. Itu maksudnya. Supaya apa? Semua aktivitas itu kalau tercatat, maka akan memudahkan untuk mengambil langkah-langkah bijak atau mengambil keputusan atau kebijakan. Buku pembinaan perangkat, nah baru ini muncul. Kalau buku ini tidak ada tiba-tiba perangkat diberhentikan, ya sangat mudah kepala desa untuk apa? Tidak, kalau saya tidak cukup dengan PTUN. Tapi lebih dari itu adalah dipidanakan dan diperdatakan bisa. Ada yang memungkinkan untuk itu ketika ada pemberhentian seenaknya sendiri. Nah, supaya selamat, supaya terukur, maka Pak Kepala Desa harus punya buku ini, buku pembinaan. Nah, ini bukunya ya. Hari, tanggal, waktu, lokasi di mana, pembinaan kepada siapa, hasilnya apa, ada tanda tangan orang yang dibina loh. Sehingga ada bukti pembinaan secara lisan, ada tanda tangannya, pembinaan secara tertulis, ada surat panggilannya, ada dilampirkan. Enak begitu loh. Nah, seperti ini juga konsultasi, koordinasi tercatat. Kemudian buku pembinaan lembaga kemasyarakatan tidak jauh beda dengan sebagaimana buku pembinaan itu perangkat desa ini ya. Cuma untuk maksud yang dalam hal pembinaan itu sama. Buku ini digunakan manfaatnya untuk pembinaan. Lebih dari itu adalah untuk pengambilan kebijakan tertentu yang dipandang. Nih. Buku yang ke-8 adalah buku pembinaan masyarakat. Nah, ini mau buku itu buku ini kepala desa hadir di musyawarah kampung. Ini supaya dicatat. Tapi untuk buku ini tidak harus kepala desa yang mencatat sendiri. Buku ini bisa sekretaris desa yang mencatat atau kaorkasi yang membidangi yang mencatat. Artinya buku ini itu tidak harus dibawa oleh kepala desa, tapi pada saat kepala desa ini menghadiri saat acara tadi, nah salah itu perangkat desa atau sekdes yang mendampingi ini harus bawa buku ini supaya enak, jelas, begitu loh. Apa yang disampaikan, jangan kemudian dari acara di kantor baru diisi apa ya tadi yang disampaikan apa ya lupa itu, maka ini dibawa. Buku penyelesaian kasus masyarakat. Nah, ini kepala desa harus punya buku ini, tapi buku ini tidak harus dibawa oleh kepala desa. Nah, kalau toh kemudian seringkali penyelesaian kasus ini itu di luar jam kerja, lalu apalagi malam hari di rumah. Buku ini bisa di kantor ruang kerja kepala desa, bisa juga
kalau perlu di rumah, ya nanti perintahkan saja perangkat desa untuk ambil buku ini, dibawa ke rumah, dihadapi ada masalah masyarakat, dicatat gitu. Nah, ini modelnya bukunya. Nah, tanggal waktu, lokasi mana, kasusnya apa, solusinya apa yang dihasilkan. Itu. Dan yang terakhir adalah buku kunjungan kerja ke ormas, orpol, atau wilayah. Ini perlu dicatat juga. Sebab di sana kemungkinan muncul ada sumbang saran, apa itu, usulan, dan sebagainya ini. Supaya tercatat semuanya. Setidaknya 10 buku inilah yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa. Jangan lupa bahwa buku ini tidak ada rujukan peraturan menterinya, tetapi ada secara implisit itu bahwa kepala desa ini harus bekerja sebagaimana dituangkan atau diatur dalam Permendag nomor 84 tahun 2015. Maka saya gabungkan dengan Permendagri nomor 47, lalu Perka Andri nomor 2, lahirlah satu pemikiran bahwa kepala desa harus punya buku kerja. Dan sementara ini saya bisa memunculkan setidaknya ada 10 macam buku kerja. Itulah, terima kasih. Saya kembalikan pada Sing Rias. Iya, terima kasih banyak Pak Haji. Ini keren loh untuk kita bahas. Ada Kang Iman di sini. Pertanyaan kami mungkin mewakili teman-teman yang pendamping desa yang ada di sini, khususnya PD dan PLD. Sudahkah kepala desa kita dari desa yang kita dampingi sudah membuat buku yang sebanyak yang ada di buku kerjanya seperti yang disampaikan oleh Pak Haji. Tapi kalau nanti kita akan bahas di sini, seberapa pentingkah untuk memiliki atau menyusun buku itu kalau kita ukur dari segi apa ya, masifnya, terukurnya, terarahnya, terpolanya, nanti capaian apa yang ingin dicapai nanti akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya Pak Haji ada poin penting yang perlu apa ya istilahnya nanti juga perlu dibahas bersama. Dari 10 buku yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, kepala desa saya, dampingan saya itu punya satu buku di antaranya. Tapi satu buku itu sudah mencangkup semuanya. Semuanya. Jadi kegiatan mereka satu hari itu apa saja, terus besok mau kemana itu ya satu buku kerja agenda yang dimiliki beliau. Tapi bagaimanapun juga nanti akan kita beri masukan, tapi tetap akan kita bahas di forum ini. Baik, sudah ada yang siap-siap di sini, ada Kang Iman. Kang Iman bisa langsung masuk. Kita punya topik yang menarik ini ya. Saya ingin tahu desa dampingannya Kang Iman ini apakah kepala desanya juga sudah punya beberapa buku seperti yang disampaikan oleh Pak Haji. Monggo. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Haji, Mbak Tias. Ini kayaknya punya Mbak Tias agak rusak itu ya. Iya, kalau panas seperti ini nanti saya dinginkan. Itu dikasih kipas angin bawahnya. Iya. Enggak dikasih es gitu Mas? Belum. Oh, belum. Barangkali di bawahnya dikasih es gitu atau diguyang air gitu Mas. Ini Pak Nur ini kalau saya ngelihat apa yang tadi sampaikan kerjanya, saya hampir mau tahun ke-8 nanti ya, ke-7 di desa dampingan saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nur, wong saya yang sesuai dengan Permendagri 18 itu ya, tentang administrasi desa, baik itu untuk Pemdes ataupun BPD, itu kalau saya hitung itu kita 2% yang jalan. Nggak sampai separuh Mas ya? Iya, padahal itu saya itu sejak keluarnya Permendagri itu tentang administrasi desa umum sama BPD, itu kami mengadvokasi bareng-bareng dengan Binwasnya, akhirnya itu mencetak bukunya itu yang kalau nggak salah itu kalau BPD itu kan ada berapa ya, 18 buku itu ya kalau salah yang
administrasi yang di desa juga gitu. Ya. Tapi ya itu Pak Nur, ada yang mau menuangkan ke situ, ada yang tidak. Lah sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Nur itu kan sebuah inovasi yang luar biasa itu. Bang yang sesuai dengan itu aja belum mau secara fake. Nah, karena gini Pak Nur, sebetulnya itu kan tata administrasi tadi Hmm. itu kalau khususnya kepala desa itu kan menjadi alat asesmen. Betul. Nah, Iya. kadang-kadang saya dorong gitu, kadang-kadang saya minta pendapat, geser ke sini bisa gimana gitu. Nah, sekarang Bapak mau geser ke situ, itu punya nggak dasarnya apa asesmennya? Jadi biar gampang saya memasukkan pendapat, bisa mengarahkan gitu. Kalau nggak ada itu ya saya hanya sebatas saya melihat apa yang selama ini saya dampingi. Ya kan pendamping kan hafal siapa ada. Ya bukannya gitu Pak Kadek, tetapi kan itu kan ada hal-hal yang tidak bisa saya sentuh gitu. Nah itu. Yang kedua, ini sebetulnya menjadi pengendali dan menjadi bagian terpenting antara kepala desa, antara supradesa juga dengan perangkat desa. Ya memang kalau bekerja dalam birokrat itu ya memang harus siap apa sebuah inovasi, harus mau ribet dengan administrasi itu memang seperti itu kan. Coba ya Pak Nur yang sudah purna tugas kayak gitu. Ayah saya dulu sebagai di inspektorat itu ngeri itu kalau lihat administrasinya begitu jelimet yang namanya larinya uang kemana saja ngerti gitu. Nah, kalau kita pendamping itu bekerja dalam birokrat gitu, ya memang kembali lagi kepada sebuah pimpinan itu. Pimpinannya membuat seperti ini ya seperti itulah ya kita ikutin gitu. Nah, sehingga sekali lagi saya makasih Pak Nur apa yang disampaikan gitu. Moga-moga apa namanya YouTube ini bisa banyak gitu ya kepala desa yang mau melihat, mau belajar bareng-bareng gitu ya karena begini biasa merubah posisi geser aja sedikit aja satu derajat aja susahnya minta ampun. Hanya satu ya adalah kemauan kita mau ngapain sih, apakah kita akan seperti ini atau tidak. Gitu. Karena kalau kita akan seperti ini aja ya udah di sini aja. Tapi kalau kita berani mencoba, berani berubah, itu toh seperti halnya status itu kan hanya selendang itu kan. Tetapi di mana moralitas kita itulah yang dipertaruhkan. Karena apalagi kondisi sekarang rekam jejak story itu mudah sekali. Saya ingin nyari Mbak Tia saja udah gampang. Apa yang pernah Mbak Tia tulis aku udah ngerti gitu. Itu kan hal yang bersyukur gitu. Tapi kalau ingin hal yang sebaliknya ya juga mudah. Gitu. Jadi kalau saya senang itu Pak Nur. Moga-moga adalah di antara kita yang hadir di sini mau belajar ke situ dan Allah memberikan amanat menjadi seorang pimpinan yang baik dan aman. Itu aja sih Pak Nur. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Rai. Sebenarnya ya, saya tanggapi Mas Iman. Ya. Untuk rujukan yang itu eksplisitnya ada, tetapi tidak langsung, yaitu di Permendagri nomor itu 84. Di sana kan ada itu tugas dan fungsi masing-masing aparat desa, mulai kades itu apa saja, kemudian sekdes itu apa saja tugasnya, dan seterusnya sampai dengan kasur. Itu adalah rujukan awalnya, Mas. Kemudian bagaimana mengaktualkan. Nah, aktualisasinya akhirnya muncullah itu buku kerja ini dipadukan dengan administrasi Permendagri nomor 47 dipadukan dengan tata naskah dinas. Karena di dalam materi kita tentang seri administrasi ini, tata naskah dinas ini, kita bahwa dalam tata naskah dinas itu kan ada 4, Mas. Tata naskah dinas regulasi, tata naskah dinas registrasi yang lazim biasanya disebut dengan administrasi desa, itu adalah registrasi. Kemudian
tata naskah dinas korespondensi, surat menyurat desa. Lalu tata naskah dinas kearsipan. 4 ini yang tentang regulasinya kemarin sudah kita bicarakan tuntas, mulai dari bagaimana membuat perdes sampai dengan kebijakan kepala desa yang di luar keputusan resminya, yaitu mengambil kebijakan di luar perdes, di luar kepkades dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke administrasi, yaitu yang lazimnya disebut administrasi, dan ini masuk kategori adalah registrasi. Nah, di dalam registrasi ini tidak dimunculkan bagaimana kades, karena kades sesungguhnya adalah bukan pekerja administrasi, tapi seorang manajer, seorang pemimpin. Makanya yang muncul adalah buku kerja harian. Buku kerja harian yang katanya Mbak Tias tadi itu memang sejak dulu, Mbak. Satu buku isinya semuanya begitu. Akhirnya kalau ada keperluan itu dibuka-buka, entah ini lembaran yang mana begitu. Itu sudah cara lama, sejak tahun 79 itu. Nah, kalau sekarang masih ada semacam itu, berarti apa? Ketinggalan. Ini ketinggalan. Akan sangat bagus kalau apa? Dirinci sebagaimana yang saya uraikan tadi. Toh itu tidak semuanya kepala desa yang ngisi. Bisa jadi itu adalah perangkat desanya yang ngisi. Tapi itu adalah untuk catatan oleh kepala desa. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah masih nanggapi di Mas Iman tadi, bahwa kepala desa agar terukur cara kerjanya, maka buku-buku ini tidak harus sebagaimana yang kemarin disampaikan Mas Iman, sebagaimana ini tadi itu dibuatkan buku, dicetak dan banyak. Jangan, Mas. Buku pokok administrasi, registrasi perangkat desa itu kalau sekarang ini mengandalkan yang cetak itu malah nggak jalan, Mas. Maka apa? Ubahlah kepada buku digital. Yaitu apa? Di laptopnya. Formatnya cukup, taruh saja sekarang paling sederhana Excel. Satu perangkat, ya satu Excel cukup dengan satu file, dengan sekian sheet, selesai semuanya. Dikerjakan dalam satu halaman, tinggal pindah ngeklik sheetnya di bawah. Jadi harus diubah. Kalau nanti orang membutuhkan, atau misalnya ada pengawas atau binwas, tunjukkan saja itu. Coba Pak, untuk keadaan terakhir saya minta di print. Tinggal diprintkan aja, enggak apa-apa. Sebagai hasil daripada monitoring, pengawasan atau pembinaan, enggak masalah. Nah, apakah itu boleh? Sejak tahun 2010 malah sudah diatur, Mas. Perka Andri nomor 12 tahun 2010 tentang ini administrasi elektronik. Jadi sudah ada aturannya. Jadi sebenarnya pada tahun 2010 itu sudah harus berubah dari pola buku register desa itu, dari yang manual berupa kertas tebal-tebal itu harus sudah diubah dalam bentuk file. Dalam bentuk file, Mas. Jadi mungkin ini dengan cara itu akan lebih bisa diterima. Akan lebih bisa diterima karena apa? Enggak ribet. Itu kan enak, Mas, tinggal gini. Misalnya kalau itu karena di Excel itu setengahnya bisa di-linkkan sebagai aplikasi, Mas. Misalnya tentang penambahan penjumlahan otomatis dan sebagainya kan bisa, Mas. Yeah. Sehingga tidak begitu ribet. Jadi misalnya begini, Mas, jumlah penduduk tentang posisinya ditulis di setiap RT, akhirnya akan muncul berapa jumlah penduduk satu RT, laki-lakinya berapa, umur sekian berapa, akan ketemu di situ. Jadi
Sejak tahun 2010 loh Mas, itu padahal sudah dilakukan perubahan bahwa administrasi di desa itu sudah tidak lagi harus mengandalkan yang manual atau hard copy, tetapi harus sudah mengarah kepada soft copy. Begitu Mas Ilman. Dua itu yang saya tanggapi. Monggo saya Menarik loh Kang kembalikan. Iman, Iya. ini lama-lama nanti kepala desanya dibuatkan di RP juga, kan hampir sama nanti. Dibuatkan kunjung lapang seperti itu. Jadi bukan hanya pendamping desa, pendamping lokal desa yang punya daily report. Kalau kepala desa ya sistemnya hampir sama lah, tapi daily reportnya kepala desa. Menarik ini Kang. Iya. Dilengkapinya gini Mbak Tia, Pak Nur Mahfud. Memang kita itu di negara tercinta NKRI itu tidak lepas dari sebuah hard copy administrasi. Faktanya di depan hukum pun bukti material itulah yang lebih dipercaya dibandingkan dengan bukti formilnya. Masanya di sini Mbak Tia. Jadinya sehingga dengan inovasi bahasa depan itu ketelatenan walaupun sudah ada administrasi umum desa, tapi Pak itu ingin menguatkan lagi harus seperti ini gitu. Walaupun itu tidak ada di dalam umum, tapi kan untuk menguatkan biar tadi kadang-kadang kan gini, apalagi sekarang kan sudah menuju 3% berarti ya. Nah, ini pun sebetulnya bisa menguatkan sangat 3%. Contoh koordinasinya itu kemana, hasilnya apa, siapa yang ditemui. Nah, makanya kadang-kadang saya gini Pak Nur, kepada desa kepada perangkat desa sebelum ada 3% itu ya. Kalau panjenengan itu ditugaskan ada undangan atau menghadiri, ya itu disampaikan kepada yang mengutus. Contoh panjenengan kaur atau sekdes. Ini kan rapat resmi, ada undangannya. Yang menugaskan adalah undangan dari kecamatan, diundang kepada desa untuk menugaskan panjenengan untuk hadir. Nah, yang nanti itu disampaikan gitu, pulang disampaikan gitu. Ya kadang-kadang kalau itu semuanya tidak ada yang mengawali, ya sudah bablas. Akhirnya apa? Nanti pada sesi akhir kalau ke hal-hal yang sifatnya teknis privat itu baru gitu. Aku dapat ini, nah gitulah. Ini kan Pak pengen menghapus itu sebetulnya sama dengan kita, Mbak Tessa lagi. Karena kan sudah ada DRP, ditambah lagi dengan bukti materialnya adalah kita datang ke tempat yang ditulis di DRP. Aku kunjungan ke kecamatan Gandrung gitu ya dari ke Karanganyar gitu kan. Ya itu ditulis walaupun di DRP juga ditulis. Paling seperti itu sih Pak yang saya tanggapi. Tapi sekali lagi top lah ini ada sebuah inovasi seperti ini. Kalau untuk yang buku-buku kepala desa ini, memang ini untuk sementara awal buatlah double, ya ada hard copy-nya. Di samping itu nanti harus supaya di backup dengan soft copy-nya. Begitu juga kalau buku nanti untuk pembakasan berikutnya mulai dari buku kerja ke sekretaris desa, kemudian kaur kasih itu juga sebagian besar juga sudah filenya dalam bentuk soft copy. Sedangkan apabila dibutuhkan untuk bukti autentiknya tinggal di print, Mas Iman, tinggal di print. Yang penting dokumennya itu ada tersimpan dan di situ yang dibutuhkan lagi adalah jejak digitalnya di laptop itu, di komputer itu ada. Bener nggak ini diisi lama? Kan historinya di propertinya ketemu. Ketika diklik propertinya akan ketemu. Oh ini buat dadakan dan bagi misalnya dalam lomba desa gitu, administrasi gitu, bagi seorang penguji atau penilai itu malah seneng kalau pakai dengan yang dinilai dengan di digitalnya. Ini garap baru atau garap lama itu langsung diklik saja propertinya. Oh ini hanya untuk kepentingan lomba jadi digarap dadakan ini. Oh ini tanggalnya sekian ini.
Ya, itu sangat mudah untuk eh, melihat itu karena jejak digitalnya tidak bisa ditipu sepanjang Windows-nya itu disetting tanggalnya benar. Kalau tanggalnya misalnya semula membuatnya tanggalnya dibuat salah mundur gitu, tapi begitu pada saat eh, sekarang normal ini dikembalikan tanggal aslinya, tanggal yang benar, maka dengan sendirinya jejak digital itu akan tetap kembali kepada jejak yang benar, yang asli, tidak jejak yang buatan. Itu kan jejak yang buatan biasanya untuk di print out aja, Thomas. Iya. Iya, setelah di print out nanti pun akan dikembalikan ya akhirnya akan tetap muncul bagi seorang misalnya seorang penilai lomba desa begitu. Eh, maka saya saya yakin mereka juga lebih senang menilai itu tidak di hard copy-nya tapi di soft copy-nya. Ketika ingin melihat bagaimana monitoring tentang keuangan di Siskudes itu. Oh ini Pak sudah ada print-nya itu. Enggak, saya enggak butuh print-nya, saya butuh aplikasinya. Coba saya lihat, ditekan, diklik-klik ini. Oh, tahu toh Mas. Curangnya tahu, tidak beresnya tahu, itu kapan baru dibuat juga tahu karena ada propertisnya. Ketika diklik properti, klik kanan, propertis terbuka, sudah. Tidak bisa ditipu itu. Tidak bisa ditipu. Kan ya hanya, oh ini. Kan sekarang ini masih banyak Mas, di daerah-daerah hari ini misalnya baru menyusun APBDes, berarti belum diposting. Nanti kalau ketika memposting lalu tanggalnya Windows-nya diubah menjadi 30 Desember begitu. Lalu di Pak Nur print. tahu ini. Pak Nur Saya tahu kondisi di lapangan. saya adalah generasi pertama operator Siskudes, Bu. Siskudes mulai tahun 2015 itu saya sebelum kaur keuangan saya ini saya ajari untuk kemudian menggantikan saya untuk operator. Pertama kali operatornya saya sendiri. Karena kaur keuangannya masih gaptek, belum belum pegang laptop, akhirnya dia kita dia nunggu dibelikan desa ora kanti banjur tuku dhewe Mbak, tuku dhewe ora apa-apa, aku tak ulangi. Nah, setelah itu tahun 2017 baru saya ikutkan jadi estafet begini. Ayo, ini ada fintech. Ayo, setelah 2-3 kali, oke, sekarang silakan jalan. Berarti Anda operatornya langsung, saya sudah tidak lagi. Ya hafal Bu kok. Bagaimana mempostingnya itu nanti itu disiasati tanggalnya itu. Udah itu pekerjaan saya dulu. Tidak usah nunggu Gini diajari Pak Nur. Mas Iman itu dulu saya. Iya, Gini Pak Nur, yang terima kasih Pak Nur. iya. Saya itu mulai dikenal kasus Kudes itu 2017 semester 2 berarti November sampai 2 November sampai 18. Saya adalah generasi pertama yang dilatih Siskudes sampai direkrut sama tim di kabupaten gitu ya. Apa namanya tim kabupaten sehingga di awal itu saya ngajarin offline gitu ya. Udah offline terus akhirnya saya berinovasi offline-nya adalah offline apa namanya area. Jadi bisa online-nya online area. Apa namanya sekantor gitu. Udah kayak gitu di 2018 semester kedua mulai dikenalkan harus online. Saya ngajarin juga bisa dampingan untuk online. Tadinya takut gitu, nggak usah takut, nyantai lah. Nah akhirnya waktu online itu pertama itu masih pakai database. Nah, akhirnya nanti kalau udah jadi terus di apa namanya dimasukkan ke sistem ya ke sistem. Nah kalau gitu punya sama denganku ini. ya terus 2019 baru Matias ini nggak ada database yang nggak ada, udah langsung aja lainnya langsung gitu di apa dimasukkan. Takut salah, nggak salah nggak, boleh ikutin aja lah. Terus hanya 2020-an mulai saya ajarkan bagaimana desa itu apa namanya ekspor impor khususnya di perencanaan. Kalau yang anggaran nggak boleh nanti karena ada perbedaan algoritmanya gitu. Nah itu sampai sekarang 2022 dan 3 saya sudah nggak ke situ
karena saya melihat desa sudah mampu sendiri, sudah bisa kadang cuma ini gimana sih Ya, caranya? Oke, ini yes, itu. istilahnya kita tetap mengikuti walaupun tidak langsung. Iya betul, karena Karena kita suatu saat kadang ditanyai pun juga harus bisa jawab. ya bener bener itu Pak. Kayak Di laptop kantor saya itu kan ini gitu, Pak, ya. masih ada loh Mas. Di laptop saya ini masih ada aplikasi yang offline-nya. Ya, Jadi iya, saya untuk juga masih kebutuhan ada. masih saya simpan. Ya. Itu. Sedikit Pak udah akhirnya Jawa kami Timur kan kan mulai 16 Mas. Mulai 16 Jawa Timur itu sudah mulai di Malang pertama kali untuk diklatnya. Waktu itu namanya masih diklat begitu. Tetapi tarik ulur di daerah Lawang BPKP ini sudah memberikan diklat atau bintek tentang Siskudes tahun 2016, tapi justru ketika pulang ke daerah masing-masing itu tolak. daerah ini justru kerjasama dengan pihak ketiga dengan aplikasi yang nggak jelas. Akhirnya Pak, loh ini gimana toh? Lawang BPK menggunakan Siskudes, kok di daerah ini menggunakan Siska Udes, Simkudes gitu loh. Loh Ya, ini gimana ini ya? Akhirnya kan saya ramai pada saat itu. Saya ramai Mas. Artinya ramai itu protes ini. Bahwa ini loh yang dipakai. Nah, kalau ini dengan pihak ketiga, ini kemudian ini offline. Setelah dengan kok ini kok biayanya besar, ini maksudnya apa? Siapa yang tanggung jawab nanti kalau ada error? Karena ini offline. Maka bagaimana kalau update? Bingung Mas. Nah, akhirnya saya ramai, tidak hanya ramai, bahwa saya bentak itu Mas apa itu dari CV atau PT yang kerjasama itu. Nah, kanannya itu munculnya ya Pak. munculnya itu tidak nota nota perjanjian kerjasama ya Mas. Munculnya itu ternyata disodori setiap desa itu sudah siapkan map, itu bunyinya itu adalah surat pernyataan apa itu menggunakan SIM kudes, lalu ditambah lagi pengantarnya surat permohonan untuk apa itu membeli SIM kudes. Nah, ini kan berarti tidak adil ini. Ini berarti orang maunya ditipu. Loh, kalau ini kan berarti hanya jual setelah itu Hari. lari. Bener Mas, akhirnya jual lari mereka. Dari 17 desa itu, map saya, dokumen yang disodorkan saya itu, saya banting di depan. Saya ada itu. Maksudnya apa Mas ini? Ini kan berarti Anda penipuan ini. Siapa yang minta diajari ini? Siapa yang mau beli ini? Berapa sebenarnya harga yang benar? Ternyata Pak, dia hanya kontrak harga itu hanya sekitar 5,5 juta, tetapi ada dana desa dipotong 15,75. Akhirnya apa? Ada dua itu yang masuk kerangkeng, Mas. Ya, nah itu Pak. Emang emang itu saya juga kali itu menghadapi itu. Tadinya ya bahasanya itu di supradesa aja belum belum semuanya apa confirm gitu ya. Akhirnya ada ini kan tool, ini tool. Iya, ini toolnya kan dari BPK, bukan bukan dari siapa-siapa gitu. Kami kan menemui itu kan Ya, hanya mendasarkan dan kebetulan memang kami itu yang dilatih gitu. Tapi itu saya 3 hari tuh saya ikut latih 3 hari langsung itu oleh ya. BPK itu. Iya, itu kembali Untuk lagi untuk Mbak. kembali Kalau kalau kita kalau ke Mas, nggak mau apa melakukan pelatihannya kita nggak bisa. kembali kepada buku kerja tadi bahwa sesungguhnya bagi kepala desa kalau buku-buku kerja itu tadi itu muncul bisa dimunculkan apalagi di wilayah desa-desa di mana yang kepala desanya itu meraki hak prerogatif menurut mereka kekeliruan mereka. Kepala desa kok ada hak prerogatif itu ini teori dari mana, hukum dari mana, ini kan juga ngawur ya. Nah, ini sebenarnya akan bisa dijadikan sarana alur untuk bagaimana mengambil keputusan, mengambil sikap atas kondisi perangkatnya, kondisi LKD-nya dan lain sebagainya. Karena ada bukti tertulis gitu loh Mas. Ada bukti tertulis. Nah, kalau di ASN sudah biasa Mas. Dipanggil pembinaan itu
kemudian apa saja keterangannya ketika itu ditulis, kemudian tanda tangan. Kan itu buku pembinaan. Itulah pembinaan lisan tapi tetap terregister. Ketika nanti kok melanggar lagi atau yang enggak bagus lagi dipanggil lagi, baru kemudian kok tetap mengulang lagi, dikasih surat peringatan SP1 begitu. Nah, kalau tiba-tibanya langsung diberhentikan, wah, jadinya urusan hukum. Hari ini tadi itu ada kebetulan Mas aneh ini, ada surat aneh banget, surat tentang pemberhentian kepala perangkat desa lalu diganti kepala desa. Ini penggantian perangkat desa. Ini kan juga sangat ngawur. Ini merujuk kemana? Kok ada penggantian nih? Jadi perangkat desa yang sudah ada tiba-tiba diganti dengan main tunjuk. Ini kan, lah inilah Mas. Ini kan justru akan berhadapan dengan hukum kepala desa kalau ini. Dan itu surat yang diberikan pada saya tadi itu fotonya itu adalah justru surat itu adalah surat persetujuan atau tanggapan analisis dari kepala dinas PMD, karena camat sudah merekomendasi sepakat ini maka dinas PMD menyetujui. Nah ini kan bingung Mas, ini runtutannya kausal hukumnya dari mana gitu loh. Pemberhentian perangkat desa atau penggantian tadi itu sampai dengan adanya persetujuan dari kepala dinas PMD, nggak nyambung Mas. Ini saya tidak menyebut kabupatennya, tapi ini ada fakta ini seperti ini, aneh itu. Jadi si A dianggap pasalnya juga menjadi, Mas Iman, sedikit saya tambah, pasalnya juga tidak jelas karena begini, menyalahgunakan wewenang, meresahkan masyarakat. Lah ini apa barometernya? Ini loh Mas. Karena alasan yang mengada-ada seperti ini itu harus ada bukti autentiknya. Ketika ada pembinaan, maka itu baru bisa. Begitu Mas Iman. Monggo ditanggapi. Jadi sangat pentingnya di buku ya, desain. Mungkinkah kabupaten atau kota tersebut ada sebuah regulasi baik Perbup atau Perda terkait dengan tata cara gitu ya, tata cara pengisian perangkat desa. Nah, kalau memang itu ada, tinggal itu apa yang dilakukan itu apalah ada pembukaan secara terbuka melalui proses ABCD atau memang boleh dilakukan dengan cara tadi pengisian dengan mekanisme yang disebutkan oleh Pak Nur. Kalau memang itu ada, tadi. Ya itu siapa yang akan menjadi pemegangnya. Nah kalau memang itu untuk yang sel yang kedua itu adalah pemegangnya itu oleh kepala desa yang melalui proses ABCD, mungkin bicara dengan BPD, mungkin bicara dengan Binwas dan lainnya, itu ternyata beliau itu menempuh jalan itu, ya berarti oke lah gitu. Tapi kalau di regulasinya harus dilakukan suatu mekanisme terbuka, yaitu karena kan yang kita ketahui contoh kayak di Banyumas itu kan pengisian perangkat desa itu kan untuk seluruh warga negara Indonesia gitu. Jadi berarti ya daftar di kami juga boleh kayak gitu kan. Nah dia seperti itu. Seperti itu Pak. Baik. Nah, ketika melihat dari proses ada sebutan penggantian tadi Mas, dari situ saja misalnya itu ada Pak Perdesnya, berarti Pak Perdesnya itu yang salah. Karena kaidah hukum itu, hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan di tingkat atasnya, kan ya kan? Jelas itu. Jadi sebuah peraturan di tingkat bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Ketika itu terjadi bertentangan, maka hukum yang peraturan di bawah harus diabaikan, dianggap tidak berlaku. Itu jelas seperti itu. Maka saya
ketika melihat itu tadi, waduh, ini seandainya pasal-pasal yang dimunculkan alasannya ini, kepala desa punya apa itu buku kerja kepala desa, aman Mas, aman. Dari data buku kerja itulah nanti yang akan bisa dipakai. Itu yang bagaimana? Itu kan abstrak. Abstrak. Ada nggak bisa dibuktikan? Iya kan? Yang muncul adalah apa? Ketika dipanggil untuk pembinaan lalu diakui pengakuannya akhirnya kan gitu. Benar nggak Anda kemarin itu minum-minum di perempatan itu minuman keras? Ini meresahkan masyarakat itu, ada yang lapor, iya Pak, oh berarti iya, gitu loh Mas. Lah kalau hanya karena apa? Kepala desa baru, tim sesnya supaya jadi, lalu dengan dalih meresahkan masyarakat, dengan dalih tidak penyalahgunaan wewenang, kemudian tidak profesional macam-macam, ini tidak bisa Mas menjadi apa itu barometer atau ukuran-ukuran sebagai klausul hukum untuk memberhentikan. Itu Mas. Jadi inilah sebenarnya salah satu cara seandainya apa itu kepala desa itu memiliki buku kerja kepala desa dari 1 sampai 10 tadi minimal. Demikian. Sedikit saya tambahkan Pak Nur, kalau di tempat kami itu seseorang bisa digeser, relok ya apa namanya, diputer gitu ya ke posisi yang berbeda, itu minimal adalah 2 tahun setelah menduduki jabatan itu sendiri. Itu minimal itu. Dan itu pun kepala desa sangat hati-hati gitu ya, akan mempelajari ke arah sana. Paling karena mungkin beliau punya visi misi kok nggak jalan, melihat potensi yang ada di perangkat itu ada sesuatu yang bisa mengkanal lain, akhirnya gimana kalau diputer gitu ya, dipindahkan ini ke sini. Paling akhirnya solusinya seperti itu. Dan biasanya berikutnya adalah ada sesuatu kebutuhan yang mendesak itu, beliaunya Pak Kades itu mengangkat staf untuk membantu dari perangkat yang ya kadang namanya di desa itu kan ada bahasa ewu pekewu gitu kan. Nah, politisnya masuknya ke arah sana. Dan kalau saya ditanya, ya itu tinggal kemampuannya desa, kan itu kan pakai PAD gitu ya, dan itu berani enggak gitu, karena itu akan membebani belanja di APBD. Paling saya apa namanya sering dimintai gimana ya, oke aja sih kalau itu memang itu kan haknya Pak Kades. Tahu sih cuma gitu sih Pak Nur yang saya pahami dan saya lakukan. Sepanjang ada klausul hukumnya nggak apa-apa Mas. Artinya begini, bahwa sampai hari ini tentang apa itu perangkat desa ini bisa putar itu apabila ada kekosongan Mas. Tidak ada kata rotasi, yang ada adalah klausul hukumnya itu mutasi. Mutasi perangkat desa itu bisa dilakukan apabila terjadi kekosongan dulu. Inilah. Nah, makanya Pak harus hati-hati ketika ada kekosongan, baru disitulah kesempatan untuk merolling. Tawarkan dulu. Tetapi ketika memutasi ini, jadi bahasanya tetap mutasi, Mas, tidak rotasi. Mutasi. Karena di Permendagri nomor 67 itu jelas sekali mutasi, bukan rotasi. Itu. Kalau rotasi kan berarti lengkap hanya pindah oper-oper. Tapi kalau mutasi ini ada yang kosong. Ada yang kosong dulu. Begitu. Nah, kalau ditawar dulu, saya sendiri juga demikian, Mas. Begitu ada kosong, saya tawar. Ini sebelum diisi ini, Anda coba berunding, pilih. Sampean ini cocokin yang di kompetensi Anda di mana, itu enak. Begitu, ya Pak, saya kasih waktu ya, silakan berunding 2 hari nanti supaya sudah ada laporan kesiapan di mana posisinya, sehingga nanti akan ditemukan yang kosong itu di mana jabatannya. Baru itu nanti kita buka penjaringan dan penyaringan. Itu. Nah, kalau ada perdes ataupun sampai perbub atau perda atau perdes itu yang memperbolehkan rotasi,
ada rotasi, maka ini harus hati-hati, Mas. Satu, itu jelas bertentangan dengan peraturan yang atas. Yang kedua, bahwa harus ada stratifikasi. Yang repot kan gini, Mas, kadang ada yang ngawur. Sekdes ini ketika daftar itu daftar sekdes, Mas. Dan ini daftarnya berarti sebagai kepala sekretariat. Kalau kemudian dirotasi menjadi kaur atau kasun, ya itu enggak bisa, Mas. Karena itu ada 3 jabatan, ada 3 jabatan stratifikasi sekretariat dengan 3 stafnya yaitu kaur, lalu kasih itu tersendiri. Jadi kalau kalau lintas jabatan enggak bisa. Kalau linear jabatan boleh itu. Khusus untuk sedes apabila yang kosong maka perlu dimutasi dulu, maka sebaiknya dilakukan apa? Dilakukan tes and properties untuk seluruh perangkat desa sehingga tidak main tunjuk. Nah, ini harus diatur detail kalau memang di artikel saya ada itu, Mas, ini detail banget itu, saya memberikan satu contoh mekanisme yang ideal itu. Jadi ada jabatan-jabatan yang tidak bisa asal dimutasi begitu. Kita bisa bayangkan, Mas, ya, kalau sekdes itu sekali siltabnya beda, kalau di Jawa itu tanah bengkoknya beda, kemudian kalau dia daftar dulu juga daftarnya sekdes, bukan daftar kaur atau kasih. Kalau sekarang dipindah dia gugat, tidak hanya protes, menggugat di pengadilan pun juga bisa, Mas. Tidak hanya pada PT UN-nya, tapi perdatanya bisa, pidananya bisa. Begitu. Oke. Jadi itu intinya tetap Mbak Tias, bahwasanya semua persoalan di desa terkait dengan kebijakan kepala desa akan sangat terbantu apabila kepala desa itu memiliki buku kerja kepala desa. Itu sebagai statement akhir saya. Oke, jadi mungkin perintah desa mempertanyakan penting tidak pentingkah kepala desa menyusun buku kerja harian, tapi dengan kasus yang sudah dibahas di sore hari ini dan kasus yang disampaikan oleh Kang Iman, betapa pentingnya ternyata buku harian untuk kepala desa sebagai dasar pembuktian bahwa apapun yang dilaksanakan itu adalah sesuai dengan yang direncanakan dan yang melalui proses yang sesuai pula dengan yang seharusnya. Baik teman-teman, tak terasa yang jelas Pak Nur sudah memberikan closing statement bahwa apapun yang disampaikan di materi hari ini adalah hal yang sangat penting yang perlu ditindaklanjuti oleh desa. Karena apa? Kalau bagi kami pribadi sebenarnya selaku tenaga pendamping profesional, ketika pemerintah desa khususnya kepala desa mempunyai buku kerja yang semakin lengkap, maka semua kegiatan yang ada di desa itu akan bisa terukur, terarah, terpola, dan nanti capaiannya juga tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Haji Nur Razuki yang selalu konsisten untuk memberikan ilmunya di setiap hari Kamis. Kang Iman, tim partner saya yang luar biasa, terima kasih selalu mendampingi dan mensupport kami di forumnya Sambal Desa, tetap menjadi teman yang selalu mengarahkan ini yang sesuai regulasi, ini yang terbaru dan sebagainya. Terima kasih Kang Iman. Dan untuk teman-teman semua, nanti materi akan kita share di grupnya Sambal Desa, materinya Pak Haji, dan untuk minggu depan ada kelanjutan keterkaitan dengan buku kerja harian dari Kepala Desa. Terima kasih banyak teman-teman, dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Mengingatkan, besok BPI di setiap pagi akan hadir di jam 6 pagi bersama Pak Ivanovis. Jadi teman-teman bergabung besok pagi ya di channel YouTube-nya BPI. Terima kasih banyak, salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.